buat karyawan kami, tadabbur Al-Quran, terus juga setiap bulan suci Ramadan, bulan Idul Adha, Lebaran, Haji sebentar lagi, saya sering mengorbankan karyawan saya. Maksudnya memberikan hewan korban kepada karyawan saya. Termasuk seperti Mas Jody dari Warung Grupnya, kami juga memberikan program umroh gratis bersama karyawan saya, seperti itu. Jadi kita pun juga bisa dakwah dengan cara kita masing-masing. Selalu ada cara untuk berdakwah. Termasuk saya berdakwah di dalam perusahaan saya, menerapkan program-program seperti yang di pesantren punya, ya. Harus bersih, harus menjaga disiplin, terus spiritual yang lainnya seperti itu. Kita masing-masing bisa, ya. Karena sesungguhnya dakwah itu bukan sekedar ustadz, kiai, ulama, siapapun bisa berdakwah. Saya sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha, ya saya mengajak teman-teman saya bukan hanya bisnis itu bukan sekedar sukses, kaya raya, tapi sesungguhnya sepiramik, gagal sukses, sesungguhnya bisnis itu bicaranya adalah surga dan neraka. Yang penting Allah ridho, kuncinya adalah itu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Mono. Terima kasih banyak. Nanti fotonya di kamar aja saja. Ya. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikin. Ya, naikin kompetensinya. Jadi walaupun misalkan saudara katakanlah pembantu rumah tangga, tapi apakah seorang pembantu rumah tangga tidak bisa menaikkan kompetensinya sehingga orang tidak melihat dia sebagai pembantu rumah tangganya? Tapi bagaimana dia seorang pembantu rumah tangga, misalkan dia naikin kompetensinya, di sela-sela dia membantu rumah tangga orang lain, dia kemudian mengajarkan anak yang dia bantu. Ada Pak, Bu, banyak TKW kita yang di Arab sana mulia, banyak. Memang tidak sedikit yang tidak mulia, tapi yang mulia juga banyak sekali. Saya banyaklah kenalan sama banyak syekh dari Timur Tengah ya. Mereka rata-rata memuji. Saya lebih suka pembantu saya dari Indonesia. Kenapa? Karena suka ngajarin ngaji anak-anak kami, baca tulis apa segala macam. Lah ketika kita berhenti mengirimkan TKW, belum tentu ini tidak baik. Belum tentu ini tidak baik. Kenapa? Ternyata orang-orang Arab pusing juga. Kalau tidak ada pembantu rumah tangga, diambil dari Filipina. Begitu diambil dari Filipina, apa yang terjadi? Gak bisa ngajarin ngaji dan dia bukan muslimah. Pusing juga. Naikin. Saya murid. Bisa nggak naikin kompetensi? Bisa Pak. Anda jadi murid, gimana cara supaya berbeda? Datang lebih dulu, rapiin kemudian tempat-tempat duduk, rapiin kemudian meja-meja. Ambil dulu air teh, siapin buat guru kelas pertama. Saya melakukan itu dulu. Saya disayang sama guru-guru saya karena melakukan hal-hal yang berbeda untuk menaikkan kompetensi. Walaupun dulu tidak sengaja ya, maksudnya tidak memang pengen dilihat, enggak ya, ikhlas aja. Tapi yang saya lakukan ini bisa ditiru, yang teman-teman lakukan bisa ditiru, yang orang-orang besar lakukan bisa ditiru. Siapin air. Saya ketika kuliah dulu, saya terusin duduk di depan. Kemudian dosen datang, saya berdiri. Kemudian saya tarik kursinya. Saya persilakan dia duduk sambil saya bisik, saya Yusuf Mansur Pak. Iya luar biasa. Pertemuan pertama udah langsung connect, klik sama dosen, subhanallah, nilai A+ lah. Udah ada pertimbangan lain, bukan cuma otak, insya Allah. Ada pertimbangan lain, bukan cuma otak. Bagaimana kemudian saya menjadi mantu yang berbeda. Saya jadi anak yang berbeda. Saya jadi ustadz yang berbeda. Anda juga bisa seperti itu, bahkan bisa melampaui kompetensi saya sebagai seorang guru. Bisa, jauh bisa. Karena saudara lebih hebat daripada saya. Ayo, Islam is calling you. Indonesia juga is calling you. Islam lagi manggil Anda semua. Bikin wangi Islam, yang udah wangi sebenarnya. Islam sih gak bakalan gak wangi, tapi Islam jadi berantakan gara-gara kelakuan kita. Jangan sampai orang memandang rendah kita, karena kita kemudian berpikiran rendah, berkelakuan rendah. Apalagi kemudian kita melakukan perbuatan bejat, ya udah, makin hina aja udah kita jadi orang ya. Mana Junaidi tadi? Oke, sini Jun. Nih terakhir ya, kita sudah jam 12:30 pagi ini hari ini. Nanti kita sedikit bicara kompetensi, naikin kompetensi dari 3 pintu sholat ya, sedikit saja nanti sholat fardu, sholat qiyamul lail dan sedekah. Fadhal Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ahmad Junaidi, saya dari Madura, Ustaz. Ya, saya mahasiswa baru sekarang di Universitas Negeri Malang. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya, saya ingin meminta pencerahan dari Ustaz. Saya di Madura, sekolah di Pamekasan. Pamekasan itu terkenal dengan kota gerbang salam, Ustaz. Gerakan pembangunan masyarakat Islam. Jauh sekali dengan yang saya rasakan di Malang ini. Walaupun mungkin baru beberapa hari, tapi saya sudah melihat banyak sekali perbedaan yang tampak. Kalau di Pamekasan itu namanya kota gerbang salam, mayoritas ada orang pacaran saja berduaan di tengah jalan, Ustaz. Itu dipelototin sama orang yang lewat gitu. Jadi orang yang pacaran itu rasanya malu. Jadi di sana jarang ada seperti itu. Beda dengan di sini, Ustaz. Kalau di sini tuh walaupun pacaran, orang tua duduk di sebelahnya orang pacaran itu ya biasa-biasa saja, Ustaz. Saya cuma takutnya ketika orang sudah terlihat apatis melihat sesuatu yang jelas-jelas engkar seperti itu, justru saya ikut arus gitu, Ustaz. Sedangkan saya namanya juga remaja, masih dalam masa transisi, labil. Jadi bagaimana caranya, Ustaz, agar saya nggak mudah terbawa arus-arus yang bisa menjauhkan saya dari ridha Allah. Dan yang kedua, mungkin Ustaz sudah tahu keinginan saya. Foto, Ustaz. Mas Dani ini jadi fotografer ya. Alhamdulillah. Lumayan 10.000. 10.000 dapat 30 ada. Iya ya. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim ke Madura ya. Backgroundnya ini. Mantap ini. Subhanallah. Bismillah. Oke, sekarang ente yang pegang, ente kayak ceramah. Kirim salam ke orang tua. Subhanallah, Allahu Akbar. Makasih Mas Junaidi ya. Mas Junaidi harus baik sangka. Barangkali yang pacaran yang di samping orang tuanya insya Allah sudah suami istri ya, baik sangka lah insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Baik sangka kita insya Allah akan menjadikan kota Malang juga menjadi lebih baik. Amin. Dan kalau melihat seperti ini kan Malang ya insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah mudah-mudahan. Dan justru Allah hadirkan Mas Junaidi kemari, salah satunya adalah untuk menjaga kota Malang. Betul nggak? Insya Allah. Tepuk tangan buat Mas Junaidi. Baik, di menit-menit terakhir ya, walaupun tadi saya bilang kita tidak bicara detail, tapi Allah tahu Pak kualitas kita. Betul tidak? Allah tahu loh kualitas otak kita yang serba terbatas, kualitas ikhtiar kita yang serba mentok. Allah tahu sejauh mana kemudian kompetensi kita. Karena itulah yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul asr walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ayat ini bukan cuman ayat bulan puasa, bos. Yang kalau bukan bulan puasa nggak keluar ayat ini. Enggak. Ayat ini ayat sepanjang masa juga. Allah menginginkan kemudahan, Allah ingin mengangkat derajat kita, cuman kitanya nggak mau. Doain mudah-mudahan ceramah ini buat saya, bukan buat orang lain. Ceramah ini juga buat Mas Jody, buat Mbak Anik, buat istri saya, buat Nunung istrinya Mas Mono, buat Mas Mono, buat kami panitia, buat Darul Quran, buat tuan rumah, ya, buat Masjid Cahaya Ningati dan pewakafnya, keluarga besar dari Mas Danis, ayahanda beliau untuk kakek dan neneknya, almarhum Haji Abdullah dan almarhum sudah ya kakek, ibu nenek juga sudah, almarhumah Hajah Khotiati. Masya Allah. Ini Allah nawarin, aku ini loh yang maha kuat, tak
katrol gitu. Jadi diungkit gitu. Gimana caranya? Jalan ke masjid. Itu salah satu ningkatin kompetensi. Satu kaki kanan naikin derajat. Nambah kebaikan. Satu kaki kiri ngapus dosa. Subhanallah. Coba bangun dulu, bangun semuanya bangun. Bangun semuanya bangun. Coba ikutin saya. Ya, langkahkan kaki kanan sambil ngomong gini. Satu langkah kaki kanan, ayo. Naikin derajat. Satu langkah kaki kanan. Nambah kebaikan. Dor, naikin lagi. Langkah lagi kaki kiri. Satu langkah kaki kiri. Ngapus dosa. Semakin banyak langkah, semakin banyak derajat yang naik, semakin kemudian banyak kebaikan, semakin juga turun dia punya keburukan. Dan itulah cara naikin kompetensi yang paling mudah diantaranya. Coba ulangi, mulai dari ke kanan, gerak 1, 2, 3. Satu kaki kanan. Bareng semua, ulangi. Ya, kaki kanan, kemudian kaki kiri. Mulai 1, 2, 3. Naikin satu kaki kiri, ngapusin selesai. Subhanallah. Gimana caranya supaya makin banyak derajatnya? Orang-orang tua dulu ngikutin Rasulullah. Doain saya juga, ya Allah, ini kadang-kadang jadi ustadz juga nih jadi masalah. Kadang-kadang pengen saya jadi, bukan jadi siapa-siapa gitu, kayak pengen gitu jadi santri lagi gitu ya. Pergi lewat kanan, pulang lewat kiri. Kadang-kadang pulang lewat jalan yang jauh. Supaya apa? Supaya banyak sekali derajat yang dinaikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siap. Silakan turun. Silakan duduk. Kalau yang tidak mengerti derajat itu gimana, sebenarnya perubahan nasib itu derajat juga. Sering kan orang ngomong gini kan, Allah lagi naikin derajat dia tuh. Tadinya office boy, sekarang jadi pengusaha. Walaupun di mata Allah nggak ada bedanya, pengusaha sama office boy nggak ada bedanya, kecuali dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, jadi selain masjid tadi berjamaah, ya, yang kedua adalah qiyamul lail. Itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, mudah-mudahan jadi orang yang cinta sama qiyamul lail. Amin. Anda 3 tahun berturut-turut qiyamul lail, 5 tahun berturut-turut qiyamul lail, 10 tahun berturut-turut qiyamul lail, demi Allah Pak, beda nanti itu insya Allah. Jadi belum waktunya nyapai apa, itu udah nyapai apa ya? Belum waktunya kemudian anda ada di mana, nanti jadi ada di mana gitu. Qiyamul lail. Jadi mulai malam ini mudah-mudahan saya bisa ikut serta sama saudara-saudara semua menjadi orang-orang yang cinta sama qiyamul lail. Kalau jalur kompetensi pelatihan itu kan kayak kita nyari sendiri loh. Kita belajar kayak kita juga nyari sendiri. Tapi kalau qiyamul lail Pak, kita tinggal naik doang ini, tinggal duduk gitu, tinggal berdiri jeder, takbir jeder, nanti Allah yang naikin. Gitu. Subhanallah. Nah, yang ketiga nih, yang ada kaitannya dengan Darul Quran. Insya Allah pembangunan pesantren Darul Quran Malang juga adalah tanggung jawabnya orang-orang Malang, betul? Dan tanggung jawab orang-orang yang sedang juga ada di Malang dan sekitarnya. Tapi insya Allah nanti dari kota-kota lain juga akan membantu Anda semua supaya berdiri pesantren Darul Quran Malang. Karena sesungguhnya 17 miliar itu nggak banyak. Karena yang nanggung ini banyak. Kalau 17 miliar ditanggung sama 10 orang saja udah 1,7 miliar. Satu orang 1,7 miliar selesai. Ustaz, nggak ada 10 orang, ya bikin 100. Kalau dibikin 100 berarti 170 miliar, 170 juta satu orang. Kira-kira 170 juta ada nggak orang di sini yang bisa kemudian sedekah 170 juta? Insya Allah banyak. Wong saya lihat mobil parkir di mana-mana kok. Mobil parkir di mana-mana. Coba saya pengen lihat yang pakai mobil siapa? 1, 2, 3, 4. Coba yang tinggi. Subhanallah. Saya doakan bisa punya pikiran.
Iya ya, saya lebih penting kendaraan di sorga nanti. Subhanallah. Geser mobil, cedek. Geser aja, seng. Gitu. Insya Allah, nggak bohong itu mah. Sedekah 1.000 jadi 10.000, sedekah 100.000 jadi 1 juta, sedekah 100 juta tuh mobil harganya jadi 1 miliar. Masa nggak mau? Lagi ada kesempatan, take a chance, ambil itu peluang. Take the opportunity, ambil itu peluang. Yang nggak punya mobil merintih, kapan saya bisa sedekah mobil ya? Yang nggak punya mobil, aduh nyesel ya Allah, dia udah punya mobil kenapa nggak mau sedekah ya? Padahal begitu dia punya mobil juga pelit. Insya Allah ya, insya Allah yang tadi pada ngacung, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kasih saya keberanian buat nyemplungin nih mobil saya ini buat pesantren Darul Quran di Malang atau pesantren-pesantren lain di kota-kota yang lain. Silakan fatwa, nggak cuma Darul Quran Malang kok, silakan bantu aja yang lain sebanyak-banyaknya. Kasih kesempatan sama Allah. Mas, boleh kemari? Iya. Ini tadi termasuk yang ngacung mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Mudah-mudahan. Oh. Namanya siapa Mas? Lutfi. Mas Lutfi. Assalamualaikum Mas Lutfi. Waalaikumsalam. Udah ada istri? Alhamdulillah sudah. Ada di sini istri? Sekarang itu Pak. Subhanallah. Bagaimana kalau saya tawarkan mobil ini ditukar agar anak menjadi penghafiz Quran? Alhamdulillah. Tukar nih mobil jeder gitu ya. Minta sama Allah, ya Rob, saya tukar mobil ini untuk pesantren penghafal Quran. Masa iya sih anak saya tidak bisa menjadi penghafal Quran? Subhanallah. Mas Lutfi, mobilnya udah cash apa masih kredit? Masih kredit Pak. Masih kredit, iya. Insya Allah. Yang udah nggak kredit apaan? Sudah disumbangin Pak. Sudah disumbangin, subhanallah. Mas Lutfi tahu nggak bisa sedekah mobil itu malam hari ini gimana caranya? Tahu nggak? Dijual Pak. Saya akan legain perasaan Mas Lutfi. Saya akan gembirain perasaan Mas Lutfi dan istri. Mas Lutfi bisa sedekah malam hari ini dengan cara begini. Bilang sama Allah, nanti kalau sudah lunas, buat engkau ya Allah mobilnya. Subhanallah. Enteng nggak tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji, seandainya mobil saya sudah lunas, saya sedekahkan ke Darul Quran. Subhanallah. Nggak mesti ya, nggak mesti ke Darul Quran. Kemana aja insya Allah sama aja. Cuman kebetulan ini proyek kita emang lagi ada. Saya mendorong saudara semua. Kenapa saya bilang melegakan perasaan beliau? Sebab ketika dia berjanji, dia berniat akan menyedekahkan mobilnya setelah lunas, maka Allah sudah mencatatkan pahalanya sejak malam ini. Allah. Artinya, probability-nya dalam waktu-waktu ke depan beliau akan dapat 10 kali lipat apa yang diniatkan, padahal mobilnya belum lagi tereksekusi. Enteng kan? Inilah dia Allah Subhanahu Wa Taala ingin menaikkan kompetensi Anda di luar pemikiran saudara semua. Unbelievable. Kok bisa gitu Allah ya? Ya Allah, punya semuanya. Kalau dia sedekah mobilnya apa Bos? Gimana Pak? Mobilnya apa? Avanza Pak. Avanza. Kalau dia sedekah Avanza tonight, benar-benar hari ini, harganya kira-kira 100 juta, maka Allah akan ganti 1 miliar. Tapi ini biasa, karena dia udah eksekusi. Kan dia belum. Tapi belum saja, seakan-akan sama. Allahu Akbar. Nanti panjenengan mesti ingat, begitu dalam minggu-minggu ke depan banyak sekali rezeki, itu tanda salah satu yang baik sangka kepada Allah ya, bahwa malam hari ini sedekah panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih Mas Lutfi, majunya aja udah berani. Syukran. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan ini tadi sebenarnya keinginan saya sejak insya Allah sudah sekitar 5 tahun yang lalu Pak. Saya ingin memajukan Islam, cuman juga terkendala juga dari modal dan lain sebagainya. Saya ingin sebenarnya membentuk namanya Pondok IT Pak.
karena kebetulan saya berkecimpung di dunia IT. Karena saya melihatnya seperti di pesantren-pesantren untuk IT-nya itu masih kurang, Pak. Jadi sebenarnya pengen sekali saya membentuk yang namanya pondok IT. Cuma kesempatan itu masih belum ada. Tuh, Pak. Dan saya juga masih bingung harus memulainya dari mana. Misalnya seperti itu. Makasih Mas Sufi, kasih tepuk tangan buat beliau. Mas, yang penting niat dulu, ya. Ini langkah udah penting sekali. Gara-gara niat, ente ada di sini loh, ya toh? Gara-gara niat baiknya ini ada di sini. Nah, insya Allah nanti teman-teman PPPA, mana teman PPPA? Irfan, ya Rian, tolong catat nomor handphone beliau, sekalian diambil aja handphone. Catat nomor handphone beliau, ya. Masukin ke dalam tim kita. Insya Allah orang yang punya obsesi, orang yang punya ambisi, asal obsesinya baik, ambisinya baik, insya Allah itulah yang akan lebih hebat daripada capability, daripada ability, daripada talent, insya Allah. Makasih Mas. Itu ada Mas Rian nanti yang bisa mencatat nomor antum. Antum samperin beliau. Silakan turun. Makasih ya. Kalau kemudian 17 miliar itu dibagi 10 orang 1,7 miliar. Oke? Dibagi 100 orang 170 juta. Ada nggak? Nih udah mulai ada. Udah mulai ada tuh. Nah kalau dibagi 1000 orang, kalau dibagi 1000 orang 17 juta. Kira-kira di ruangan ini, di majelis ini, ada yang bisa sedekah 17 juta? Satu. Nanti masih muda ya? Betul. 17 juta. Masya Allah. Oke. Siapa lagi? 3, 4, 5. Mana lagi? 6. Masya Allah. Masih muda juga ini. Iya. Coba. Di sini. Mudah-mudahan berjodoh ya. Sini insya Allah. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 17 juta loh. Ikut ngacung. Ya biar caranya. Deg-degan. Alhamdulillah Ustaz, tadi itu sebenarnya saya duduknya paling belakang sendiri. Terus saya ngajak mama saya itu muter-muter kepingin ketemu sama Ustaz. Ternyata cuma modal ngacung ini aja udah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlita Firliani, asal saya dari Turen, asli Arema, Malang. Ya, kalau untuk cita-cita saya memberi sedekah 17 juta, memang kalau dipikir secara logika, saya nggak nemu Ustaz jawabannya. Pusing, saya nggak bisa tidur, tambah kurus. Tapi saya percaya kalau seumpama niat baik itu pasti ada jalannya. Saya belajar itu dari kedua orang tua saya belajar itu dari guru-guru saya. Walaupun saya cuma modal keberanian gini aja, saya sudah ketemu dan berhadapan langsung sama orang yang dulu-dulu saya impikan ketemu langsung. Aduh Ustaz, ini istrinya Ustaz ya? Ya Ustaz, foto bareng sama Ibu Munah ya Ustaz ya namanya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Ustadz bisa datang ke rumah saya. Sama ibunya, saya ibunya. Siapa tahu kalau saya nikah Ustadz yang ngisi acara. Iya, sama-sama. Luar biasa. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hulam Subhan Farudin.
asli saya Bali, Blitar. Blitar. Ya. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, saya dulu waktu pertama kali mengenal Ustadz itu saya nggak suka sama Ustadz. Ini serius. Maksudnya nggak suka itu nggak suka cara ceramahnya Ustadz dulu. Serius. Terus bapak saya ngomong, kalau kamu membenci orang jangan diomongkan. Tapi saya sudah terlanjur ngomong. Terus saya waktu kuliah tahun 2006, saya berpikir uang saya per bulan itu 400 sampai 500 ribu per bulan. Saya berpikir ketika ada orang yang minta, saya berpikir saya loh beli rokok, saya makan itu loh susah, kok ngapain saya kok ngasih orang seperti itu Ustaz. Tapi alhamdulillah karena saya ya agak sedikit punya pengetahuan IT yaitu Facebook, terus saya saya nggak sengaja, nggak tahu kenapa kok bisa nge-like Yusuf Mansur gitu ya, ya nge-like Yusuf Mansur, terus akhirnya ada seperti cerita yang satpam di pom bensin, Ustadz lalu nyamperin dia, katanya di dunia ini nggak ada yang kebetulan, seperti itu. Jadi terus saya mencoba akhirnya sedikit, padahal saya dari kecil sudah tahu kalau namanya sedekah itu berpahala. Cuma saya belum waktu itu belum terlalu bisa mengimplementasikannya. Alhamdulillah ya sedikit saya sekarang bisa, dan memang keajaiban itu datang meskipun saya juga nggak ngira loh saya dapat uang ini dari mana, seperti itu. Saya nggak kerja, saya masih lanjutin. Alhamdulillah S2 3,5 tahun belum lulus. Awet, ya. Tapi alhamdulillah saya nggak tahu ini mau nangis mau apa. Saya bersyukur saya duduk di sini, mungkin dikirain teman-teman PPA karena baju saya putih. Saya langsung dari belakang duduk di depan. Saya karcis tiket biasa itu saya nggak ngerti. Pokoknya saya harus ke depan, saya sholawat aja. Mudah-mudahan saya dipanggil Yusuf Mansur. Beneran ternyata. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz. Sekarang sudah suka tak? Doain ya, doain saya, insya Allah. Baik. Oh siap. Ini musim ya. Allah Akbar, ya deh. Nah, boleh. Oh iya bener. Goyang. Ayo sekali lagi. Bismillah. Sekali lagi Ustaz. Iya, sama-sama. Salam sama orang tua ya. Coba mana tadi yang 17 juta? Yang 17 juta? Masya Allah. Ente mau maju ke depan? Oke sebentar ya. Mana coba? Saya lagi bukan cuma masalah sedekahnya ya, tapi saya ngajarin cara ngitung. Oh 17 miliar itu demi Allah, kalau kita bersama-sama nggak ada yang berat. Kalau ditanggung 10 orang 1,7 miliar, ditanggung 100 orang 170 juta. Ternyata ditanggung 1000 orang itu 17 juta. Hari ini saya nanya, siapa yang sanggup bersedekah 17 juta? Tidak malam hari ini, tapi mungkin besok atau hari-hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ithm la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta.